baik di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik, yang dimana linguistik adalah cabang ilmu yang berfokus pada kajian bahasa secara ilmiah dan sistematis. Ilmu ini bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa terbentuk, berkembang, dan digunakan oleh manusia dalam berbagai konteks. Ada beberapa cabang utama dalam linguistik. Yang pertama ada fonologi. Ini mempelajari bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi dihasilkan, disusun, dan berubah dalam suatu sistem bahasa. Yang kedua ada morfologi. Ini menyelidiki struktur kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dari satuan terkecil yang bermakna, yaitu morfem. Yang ketiga ada sintaksis, yakni mengkaji aturan dan pola dalam penyusunan kata menjadi kalimat yang bermakna. Yang keempat ada semantik, yakni meneliti makna dalam bahasa, baik dalam kata, frasa maupun kalimat. Yang kelima ada pragmatik, yakni memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial tertentu dan bagaimana makna dipengaruhi oleh konteks. Selain itu, linguistik juga mencakup kajian sosial-linguistik, yakni hubungan bahasa dengan masyarakat, psikolinguistik, yakni hubungan bahasa dengan kognisi manusia, dan neurolinguistik, yakni cara bahasa diproses dalam otak. Ilmu ini memiliki peran penting dalam beberapa bidang seperti pendidikan, penerjemahan, teknologi komunikasi, hingga kecerdasan buatan. Selanjutnya ada aliran linguistik tradisional. Aliran linguistik tradisional berakar pada kajian filologi dan tata bahasa klasik, terutama dari bahasa Latin dan Yunani. Fokus utama aliran ini adalah perspektif, yaitu menentukan bentuk bahasa yang dianggap benar atau salah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pun ciri-ciri aliran linguistik tradisional. Yang pertama ada perspektif, yakni menentukan aturan bahasa yang benar dan salah. Yang kedua berpusat pada tata bahasa Latin dan Yunani. Yang ketiga tidak menggunakan metode ilmiah. Yang keempat menekankan makna kata. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran linguistik tradisional. Yang pertama ada Panini India, seorang ahli bahasa Sanskerta. Yang kedua Aristoteles Yunani, filsuf yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahasa melalui pendekatan logika dan filsafat. Yang ketiga ada kaum sofis, kelompok pemikir yang mengembangkan studi bahasa berdasarkan retorika dan logika. Yang keempat ada Plato, mengembangkan konsep bahasa sebagai alat untuk menyatakan pemikiran manusia. Yang kelima ada kaum stoik, memisahkan studi bahasa menjadi kajian logika dan tata bahasa. Selanjutnya ada aliran linguistik strukturalis. Aliran linguistik strukturalis muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan tradisional yang lebih normatif. Ferdinand de Saussure adalah tokoh utama yang memperkenalkan konsep Lange, bahasa sebagai sistem, dan Parole, bahasa sebagai tuturan individu. Strukturalis berfokus pada struktur internal bahasa seperti fonem, morfem, dan sintaksis, serta bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Selanjutnya ada aliran linguistik transformasional dan aliran linguistik sudah transformasional. Aliran linguistik transformasional berkembang pada abad ke-20 dengan Noam Chomsky sebagai mengkritik pendekatan strukturalisme yang menurutnya hanya bersifat deskriptif dan tidak mampu menjelaskan kreativitas bahasa manusia. Sebagai respon terhadap keterbatasan ini, Chomsky memperkenalkan transformasional generatif grammar, yakni tata bahasa transformasional generatif, yang memungkinkan penutur menghasilkan kalimat tak terbatas dari aturan yang terbatas. Setelah berkembangnya linguistik transformasional yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky, muncul berbagai aliran linguistik baru yang memperluas dan mengembangkan teori-teori sebelumnya. Aliran-aliran ini berusaha memahami bahasa dari perspektif yang telah luas, termasuk fungsi komunikasi hubungan sosial dan proses kognitif seperti pertama ada linguistik fungsional. Linguistik fungsional menekankan bahwa bahasa bukan hanya sekedar sistem aturan tetapi juga alat komunikasi yang memiliki fungsi sosial. Michael Halliday adalah aliran dengan konsep sistematik fungsional linguistik atau SFL. Ia mengidentifikasi 3 fungsi utama bahasa. Yang pertama, intensional bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pengalaman dan pemikiran. Yang kedua, interpersonal, yakni bahasa berfungsi dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga, tekstual, bahasa membentuk teks yang koheren dan dapat dipahami. Yang kedua ada sosial linguistik. Sosial linguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. William Labov adalah salah satu tokoh utama yang meneliti variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti kelas sosial, usia, dan gender.
Konsep penting dalam sosiolinguistik meliputi yang pertama dialek dan variasi bahasa, yang kedua kode switching, yang ketiga register dan gaya bahasa. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik berfokus pada makna bahasa dalam konteks penggunaannya. Aliran ini meneliti bagaimana makna dipengaruhi oleh situasi, hubungan antar penutur dan tujuan komunikasi. Konsep utama dalam pragmatik meliputi yang pertama tindak tutur atau speech arts, yang kedua implikatur, dan yang ketiga deiksi. Yang keempat ada linguistik kognitif. Linguistik kognitif mempelajari bahasa sebagai bagian dari proses mental manusia. George Lakoff dan Ronald Langacker adalah tokoh utama dalam aliran ini. Beberapa konsep penting dalam aliran linguistik kognitif meliputi yang pertama metafora konseptual, yang kedua gramatika kognitif, dan yang ketiga pragmatik. Yang kelima ada linguistik antargeneratif. Linguistik antargeneratif memperluas teori Chomsky termasuk konsep minimalis program yang berusaha menyederhanakan teori tata bahasa generatif dengan prinsip ekonomi bahasa. Beberapa pengembangan dalam aliran ini meliputi yang pertama ada X-bar theory, yakni struktur sintaksis yang lebih universal. Yang kedua principles and parameters, yakni model yang menjelaskan variasi bahasa berdasarkan aturan dasar yang sama. Yang ketiga, minimalis program, yakni pendekatan yang lebih efisien dalam menjelaskan struktur bahasa. Baik, sekian penjelasan tentang aliran-aliran linguistik. Semoga bermanfaat. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.